Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Hai anak-anak ibu semua, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih ketemu lagi dengan Ibu Tri Utami Kusuma Ayu. Hari ini kita akan masuk materi aktivitas atletik lari jarak pendek. Nah, ini akan Ibu bahas ya, Nak. Yang pertama, lari sprint atau yang sering kalian dengar yaitu lari jarak pendek. Lari jarak pendek atau yang sering disebut dengan lari sprint ialah jenis lari dengan jarak tempuh antara 100 meter hingga 400 meter. Dalam perlombaan, lari jarak pendek ini sering dikelompokkan menjadi 3 nomor, yaitu lari jarak dengan jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Berbeda dengan lari maraton ya, Nak. Jenis lari jarak pendek lebih mendorong kamu untuk memaksimalkan kecepatan, alih-alih mengatur keseimbangan antara ritme lari dan stamina. Hal ini dikarenakan pada lari jarak pendek, kamu dituntut untuk bisa mengarahkan kecepatan lari kamu yang maksimal dari garis awal hingga finish. Nah, dalam melakukan lari jarak pendek, terdapat 3 teknik dasar yang wajib kamu pelajari. Yang pertama, teknik dasar tersebut ialah teknik start, teknik saat berlari, dan teknik saat memasuki garis finish. Selanjutnya, ini teknik startnya, Nak. Secara umum dalam perlombaan lari terdapat 3 macam teknik start yang digunakan. Yang pertama ada start jongkok, start berdiri, dan start melayang. Namun, khusus untuk lari jarak pendek ini, teknik start yang digunakan adalah teknik start jongkok. Adapun ketika mengambil start jongkok, kamu bisa menggunakan 3 pilihan, yaitu teknik start jongkok yang berbeda, yaitu start pendek atau bounce start. Teknik start pendek dilakukan dengan cara meletakkan kedua tangan dengan jari-jari membentuk huruf V. V terbalik ya, tepat di belakang garis start. Setelah itu, ambil posisi jongkok, lalu letakkan kaki kiri kamu di depan, sementara lutut kaki kanan kamu diletakkan tepat di sebelah kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepal. Namun jika kamu lebih memilih untuk menggunakan kaki kanan di depan, ya maka tidak ada masalah, silahkan saja. Yang kedua yaitu ada start menengah atau medium start. Teknik start pendek dilakukan dengan cara meletakkan kedua tangan dengan jari-jari membentuk huruf V terbalik tepat di belakang garis start. Setelah itu, ambil posisi jongkok, lalu letakkan kaki kiri kamu di depan, sementara lutut kaki kanan kamu diletakkan tepat di belakang kanan tumit kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepal. Namun jika kamu lebih memilih untuk menggunakan kaki kanan di depan, maka silakan saja. Nah, yang ketiga ada start panjang atau long start. Nah, teknik start pendek dilakukan dengan cara meletakkan kedua tangan dengan jari-jari membentuk huruf V terbalik tepat di belakang garis start. Setelah itu, ambil posisi jongkok, lalu letakkan kaki kiri kamu di depan, sementara lutut kaki kanan kamu diletakkan di belakang kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepal. Namun jika kamu lebih memilih untuk menggunakan kaki kanan di depan, maka silakan. Nah, ini ada gerak spesifik start jongkok, Nak. Aba-aba bersedia. Ketika kamu mendengar aba-aba bersedia dari sang wasit atau pelatih, maka yang harus segera kamu lakukan yaitu yang pertama, segera berada dalam posisi jongkok dengan mengambil posisi teknik start jongkok yang kamu sukai. Dan yang kedua, tangan lurus ke bawah dan menyentuh tanah. Kemudian atur jarak antara tangan kanan dan tangan kiri selebar bahu. Yang ketiga, jari-jari pada kedua tangan wajib dibentuk menyerupai huruf V yang terbalik, namun usahakan jarak antara lari tidak terlalu rapat. Dan yang keempat, condongkan bahu kamu sedikit ke depan, arahkan seluruh pandangan kamu pula ke depan lurus. Dan yang terakhir, kaki diletakkan menghadap garis start. Nah, pada saat aba-aba siap, ketika kamu mendengar aba-aba siap dari sang wasit, pelatih, maka yang harus kamu lakukan, yang pertama, panggul diangkat ke atas melebihi tinggi bahu dengan kaki sedikit diluruskan, dan ambil nafas dalam-dalam sehingga terlihat badan lebih condong ke depan. Yang kedua, angkat panggul kamu ke atas hingga melebihi tinggi bahu dengan kaki sedikit diluruskan. Dan yang ketiga, ambil nafas dalam-dalam dengan tetap menjaga arah pandangan kamu ke depan
Meski telah berada di dalam posisi siap, tetapi pastikan kondisi leher dan kepala kamu sedang dalam keadaan rileks. Dan yang terakhir, kedua lengan masih dalam keadaan yang tetap, sama seperti pada posisi bersedia tadi, namun dengan beban yang lebih. Nah, pada aba-aba mulai atau ya, ketika kamu mendengar aba-aba ini dari sang wasit atau pelatih, maka yang harus kamu lakukan yang pertama, lengan kiri diayunkan ke depan, sedangkan lengan kanan diayunkan ke belakang, atau sebaliknya tergantung posisi start jongkok yang kamu ambil. Dan yang kedua, kaki kiri melakukan tolakan dengan kuat, sementara kaki kanan mulai dilangkahkan dengan cepat atau sebaliknya. Nah, yang ketiga, tumpukan berat badan kamu ke depan. Dan yang keempat, perlebar dan percepat langkah kaki kamu dalam 6-9 langkah awal untuk menstabilkan posisi tubuh sebelum melakukan sprint yang sekencang-kencangnya. Ini ada gambar pelari pada saat melakukan start jongkok. Nah, bisa kalian pahami dari gambar ini. Selanjutnya ada gambar lintasan lari. Nah, beginilah posisi lintasan lari kita, nak. Yang sesungguhnya lapangannya itu seperti ini lintasannya. Dan gerak spesifik lari jarak pendek. Ada gerak spesifik larinya, nak. Nah, gerak spesifik lari ada gerak spesifik gerakan kaki, yaitu kaki melangkah selebar dan secepat mungkin. Kaki belakang saat menolak dari tanah harus tertendang lurus dengan cepat untuk ditekuk secara wajar agar paha mudah terayun ke depan. Pendaratan kaki pada tanah menggunakan ujung telapak kaki dengan lutut agak menekuk. Dan yang kedua, gerak spesifik gerakan ayunan lengan. Lengan diayun ke depan atas sebatas hidung. Sikut ditekuk kurang lebih membentuk sudut 90 derajat. Nah, yang ketiga, ada gerak spesifik badan. Saat lari rileks dengan kepala segaris punggung, pandangan ke depan, badan condong. Nah, ini ada gerakan spesifik lari jarak pendek nih pada saat mereka sedang berlari. Lihat ya, nak ya, posisi kakinya dan langkahnya selebar dan secepat-cepatnya. Nah, ini ada gerak spesifik memasuki garis finish. Finish adalah garis penentu dalam sebuah perlombaan. Garis finish dijadikan acuan dalam setiap perlombaan karena garis finish adalah penentuan akhir untuk menjadi juara pada setiap perlombaan. Nah, jadi perlombaan apapun pasti yang akan kita kejar, yang akan kita tuju adalah garis finish. Pada olahraga atletik cabang lari, melewati garis finish tersebut disebut dengan finishing action. Memasuki garis finish merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencapai sukses. Keterlambatan per sekian detik memasuki garis finish sangatlah rugi. Nah, teknik gerakan memasuki garis finish yang pertama, berlari terus tanpa mengubah sikap lari atau mengurangi kecepatan pada jarak 10 meter terakhir. Dan yang kedua, dada dicondongkan ke depan dengan kedua lengan ditarik ke belakang. Dan yang ketiga, menjatuhkan salah satu bahu. Ini ada gambar pelari memasuki garis finish. Cukup sampai di sini. Ini materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi Ibu. Nah, tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua sehat selalu dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Audio Jungle.